Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati official beriman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut cerita, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Abu Nawas melarikan diri. Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang mana isinya mengkritik penguasa. Kemudian syair tersebut dibacakan di tengah-tengah pasar di hadapan halayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Aku akan laporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Silahkan laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap Baginda. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berani berbuat lancang kepada Paduka," lapor pengawal istana. "Memangnya dia berbuat apa?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas membuat syair yang isinya mengkritik Paduka, lalu dibacanya di hadapan orang-orang. Jawab pengawal istana. "Apa isi syairnya?" tanya Baginda Raja penasaran. Kemudian pengawal itu memberikan secari kertas yang berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membacanya sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan kuberi pelajaran," ancam Baginda Raja. Karena saking emosinya Baginda Raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas, ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya, mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu pun lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama kemudian datanglah Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya Baginda Raja memberanikan diri bertanya, "Maaf Tuan Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah kami Paduka. Dia sekarang sudah aman," jawab salah satu ulama. "Aman? Aman bagaimana maksudnya?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Katanya dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," balas sang ulama. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap sebagai penguasa zalim di hadapan mereka. Sedangkan mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," gerutu Baginda Raja. Dan untuk sementara waktu Abu Nawas pun akhirnya bisa bernapas lega. Karena pada hari itu Abu Nawas tidak jadi ditangkap oleh Baginda Raja. Abu Nawas menantu Tuhan. Malam itu kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu Abu Nawas menjadi bingung. "Iya tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab laki-laki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam.
ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai, silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Intinya, hati kita harus selalu terikat dengan masjid, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan banyak orang. Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Usul salah satu dari mereka. Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama Abu Nawas pasti menguasai, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir, tutur orang tersebut. Ya, saya setuju, itu ide yang bagus, kata teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas, makanya kami memintamu yang berpidato. Pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya? Tanya Abu Nawas. Besok siang Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilakan naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja kami tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kau bersikap seperti itu Abu Nawas? Tanya mereka. Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja.
kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali memperlakukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan, kita bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjawab kami tidak tahu, kelompok yang kedua menjawab ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir, kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengira setelah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan, ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu, kalian yang belum tahu silahkan bertanya kepada yang sudah tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu, hari ini kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kau katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Ya, yang ingin aku katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku, betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal, pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal, pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar, jangan sampai dijadikan permusuhan," kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tidak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas menyembuhkan tamu yang buta. Dikisahkan kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tidak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun sudah berulang kali mengucap salam, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya.
"Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya membuat Abu Nawas cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak, bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya, dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilakan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," kata Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasihati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala dan ia tidak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Abu Nawas dan topi saktinya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara seperti itu," ucap Abu Nawas. "Tapi yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu? Meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan," balas Abu Nawas. "Lihatlah aku. Hartaku banyak, Abu Nawas. Tidak seperti kamu, miskin dan tidak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku melihat kilauannya saja sudah cukup, Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar, kamu bukan saja pelit tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun, walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk membalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa kamu tidak salah, Dek?
Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput. Jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran? Sudahlah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas. Dengan senang hati tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu dan akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Indah sekali topimu Abu Nawas, berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini topi keramat warisan dari leluhurku, tapi tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada Abu Nawas? Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai, sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas selalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya dan si penjual buah langsung mengatakan, baik, sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok topi, si penjual burung langsung berkata, baik, sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, gumam tetangganya. Hei Abu Nawas, jualah topimu kepadaku, pinta tetangganya. Tidak mungkin, ini topi warisan, saya tidak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Saya beli dengan harga 2.000 dinar Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu, mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku, desak tetangganya. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku Abu Nawas? Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok topi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan dan ini topimu. Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku. Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengobati permaisuri. Dikisahkan beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun selalu mencoba peruntungan nasib dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumahnya. Usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga di toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. Cantik sekali bunga ini, besok beli lagi yang banyak, kata sang permaisuri kepada utusannya.
Esok paginya utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli berbagai macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang, apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian utusan sang permaisuri tidak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit. Tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukup aneh sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan. Tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasehat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri." Saran penasehat istana, "Benar juga usulanmu. Mari kita adakan titah Baginda Raja." Sayembara pun segera dibuat. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana, berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badanku terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini wahai penasehat istana? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar kabar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantasan beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak, ada sayembara, barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak," tutur tetangganya. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilakan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka," tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku, sebab tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri," kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kamu kan bukan tabib Abu Nawas, apa kamu yakin kamu bisa?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan adalah Allah, dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. "Baiklah, lalu ramuan apa yang kau bawa?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak membawa ramuan apa-apa Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana," balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan berkeliling ke seluruh area istana. Saking luasnya istana sampai sore hari, Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri," kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. "Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya?" tanya Baginda Raja tidak sabar. "Obatnya adalah taman bunga Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Taman bunga? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak jalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat," jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. "Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan," kata Baginda Raja dalam hati. "Baiklah, akan aku coba. Pengawal bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya," kata Baginda Raja.
Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas selalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. Sungguh indah sekali, teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. Cantik sekali bunga ini, ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria, seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum, bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Ini hadiah untuk kamu Abu Nawas, karena telah berhasil menyembuhkan istriku, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Terima kasih Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli, tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapati bunga-bunga yang ia beli, dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar, dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya, tapi ia tidak berani mengatakannya kepada Paduka, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. Analisamu sungguh luar biasa Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik tapi bisa dengan cepat memahami situasi. Puji Baginda Raja.